Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, jika saat ini bahkan detik ini kita masih bisa bersama-sama di sini untuk menikmati ibadah streaming. Kami dari GPD Ebenezer Suwaru, kami berharap kami bisa menjangkau setiap Anda dimanapun Anda berada, supaya kita bisa sama-sama merasakan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Sebab Dia yang layak untuk disembah, Dia yang paling layak untuk ditinggikan. Kita pujikan, layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Alam semesta, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, katakan hosana dengan kesungguhan hati. Hosana, 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 katakan hosana, hosana. Layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Oh, berikan kesempatan untuk hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia dan terus sembah Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Oh, sembah Dia. Mari sembah Dia dengan kesungguhan hati. Mari datang ke depan kehadirat Tuhan. Biarlah Tuhan bisa hadir bersama di tempat ini. Oh, jamahanmu Tuhan. Oh, sembah Dia Tuhan, sembah Dia Tuhan, Dia yang layak ditinggikan. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, biarkan Roh-Nya bekerja. Berikan kesempatan pada Tuhan untuk bekerja atasmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari berseru dan memanggil namanya, agar Dia hadir di tengah kita, di setiap hidup kita. Oh, berseru, berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari berseru bersama, berseru dan terus memanggil namanya. Ya, kita siapkan hati kita. Kita siapkan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, agar Tuhan benar-benar melihat setiap hati kita, supaya tidak ada yang bercelah. Karena kita akan sebentar lagi akan mendengarkan firman. Biarkan firman itu tertanam dalam setiap hati kita. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri diri. Percayalah, percaya, percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan, Dia hanya, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan atas setiap kami. Detik ini juga Tuhan, saat ini juga kami menyempatkan hati dan diri kita untuk mulai dan ibadah ini Tuhan. Dan untuk memulai bersekutu dengan-Mu Tuhan, untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kita Tuhan. Kami berikan hati ini kepadamu Tuhan.
Selidiki setiap hati kami Tuhan. Kiranya Kau bersihkan Tuhan. Jangan ada yang bercacat dan bercela Tuhan. Agar setiap hati kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Biar apa yang kami dengar benar-benar terterapkan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Dan benar-benar bisa kami lakukan. Dan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Amin. Haleluya. Biarkan firman ini menjadi dampak. Dan saat Terima kami setelah kasih. mendengarkan dan melihat streaming ini, kami benar-benar memperoleh berkat yang daripadamu Tuhan. Dan kami bisa menjadi dampak untuk sekitar kami Tuhan. Ya Yesus, apapun yang akan kami dengar, biarkan kami terima dengan sukacita Tuhan. Berikan kesiapan hati kami Tuhan. Entah itu pahit, sakit atau apapun Tuhan. Biarkan itu yang berasal daripadamu saja Tuhan. Amin. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan-Mu Tuhan. Supaya benar-benar yang Ia sampaikan berasal daripadamu. Dan Amin. sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan kami dari GPDI Ebenezer Suwaru. Kami sungguh bersuka cita buat kesempatan yang Tuhan kembali berikan untuk kami boleh melayani. Saudara boleh diberkati melalui pelayanan kami dari desa di Malang Selatan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kalau kembali pada malam hari ini saya boleh melayani saudara. Kiranya dengan pujian penyembahan yang kita naikkan sama-sama dan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, saudara dapat diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini ternyata masih bersambung saudara. Haleluya. Jadi sudah 4 Jumat berturut-turut kita ada tahap 1, 2, 3 dan ini adalah tahap yang keempat. Saya berusaha keluar dari seorang Yusuf ini, tapi belum boleh sama Tuhan. Saya harap saudara tidak bosan ya dengan figur satu ini yang sangat luar biasa. Ternyata masih ada lagi yang Tuhan mau kita pelajari dan kita gali dan yang dapat memberkati kita melalui cerita firman Tuhan tentang Yusuf. Jadi ini merupakan tahap yang keempat saudara. Kalau saudara mengikuti streaming kami setiap minggunya, pasti saudara tahu ya apa yang saya maksud. Jadi kalau saudara belum tahu, mari silahkan ya mulai dari nol. Play lagi dari tahap 1, 2, 3, 4 supaya lengkap saudara ya episodenya. Tapi tenang, setiap episode ada judulnya sendiri saudara ya. Jadi bukan kayak sinetron. Jadi saudara nggak ketinggalan apapun kalaupun saudara nggak melihat yang episode yang sebelumnya. Episode. Ya puji Tuhan. Sudah siap diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema Your Battle is Your Bridge. Jadi peperangan kita adalah jembatan kita. Amin. Coba katakan kanan kiri kita dengan orang yang ada di samping kita. Peperangan kita adalah jembatan kita. 1, 2, 3. Peperangan kita adalah jembatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan pelajari sama-sama saudara di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita belum beranjak dari Kejadian saudara.
Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kalau minggu lalu kita fokus di saat Yusuf menangis. Ya saudara, apa arti tangisan Yusuf? Tetapi pada malam hari ini kita akan fokus di dalam ayat ini, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi di sini dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Jadi di sini kita mengingat kembali flashback bagaimana kakak-kakak Yusuf itu merancangkan sesuatu yang jahat terhadap Yusuf. Mereka pada akhirnya membuang Yusuf di sumur yang kering, saudara. Tetapi sebelum itu mereka sudah berencana juga dan bersepakat juga untuk membunuh Yusuf. Itu saudara ya. Dan pada akhirnya mereka tidak jadi membunuh Yusuf dan mereka akhirnya membuang Yusuf di sumur yang kering, saudara. Dan bahkan salah satu kakaknya katakan, coba kalau Yusuf itu mati, kita lihat apa yang terjadi pada mimpinya. Jadi mereka itu bukan hanya ngece Yusuf, saudara, tetapi juga ngece Tuhan. Karena Tuhan yang ngasih mimpi itu terhadap Yusuf gitu, saudara ya. Jadi mereka mau katakan sama Tuhan, kalau aktor dalam mimpi itu mati, lalu Tuhan mau apa? Nah seperti itu. Terkadang firman Tuhan kalau cuman kita baca begitu saja, kita nggak dapat sesuatu, saudara. Tapi kalau kita benar-benar punya kerinduan untuk haus, Tuhan nyatakan sesuatu, hal-hal yang seperti itu Tuhan singkapkan. Dari bahasa itu artinya seperti itu, saudara. Salah satu kakak Yusuf katakan, coba kita lihat, intinya begitu. Ini bahasa, saya bahasakan yang mudah dicerna ya. Coba kita lihat kalau Yusuf mati, apa yang akan terjadi pada mimpi itu, gitu kan. Bisa terjadi kejadian enggak gitu ya. Itu yang mereka lakukan terhadap Yusuf itu, saudara ya. Mereka semacam ngece sama Tuhan gitu, bahkan sampai mereka bersikap seperti itu. Dan kita sudah melihat endingnya kan, saudara ya. Bagaimana rencana Tuhan tergenapi. Tuhan dapat memelihara bangsa yang besar, bangsa Israel, melalui perjalanan yang sudah ditempuh, proses yang ditempuh, peperangan yang ditempuh oleh Yusuf. Kita juga sudah melihat bagaimana kejahatan dari kakak-kakak Yusuf yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf. Tapi dari situ, di saat kita sudah 3 minggu kemarin mengikuti firman Tuhan tentang hal ini, saudara, dari apa yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf, kita bisa menilai bahwa itulah jembatan bagi Yusuf untuk memperoleh penggenapan dari mimpinya. Untuk memperoleh penggenapan dari rencana Tuhan. Coba kita bayangkan kalau kakak-kakak Yusuf tidak menjual Yusuf sampai akhirnya Yusuf sampai di Mesir, mungkin dia bagaimana bisa sampai ke Mesir, bagaimana dia bisa sampai ke Potifar, bagaimana dia sampai ke kerajaan Firaun, enggak bisa, saudara. Maka dari itu kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, itulah yang menjadi jembatan buat Yusuf untuk memasuki tahap baru dalam hidupnya, untuk memasuki cerita baru dalam hidupnya. Peperangan yang dihadapi oleh Yusuf itu merupakan jembatan dia dari awalnya dia tempat dia berada menuju ke tempat yang memang Tuhan suruh dia melangkah ke situ, saudara, untuk mendahului keluarganya ke situ, untuk mempersiapkan bahwa suatu waktu kelak keluarganya menghadapi kelaparan, Yusuf sudah di situ sebagai penguasa, begitu, saudara. Di ayat-ayat yang sudah kita baca, saudara ya, di kalau nggak salah pasal 45 dikatakan supaya aku, kalau nggak salah ayat yang ke-5 atau 6 begitu, supaya aku mendahului kamu, supaya aku dapat mendahului ke sini, gitu, saudara ya. Jadi coba kita baca aja.
pasal 45 ayat yang ke-5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka saudara, segala peperangan yang dihadapi oleh Yusuf itu adalah satu jembatan untuk dia memasuki tahapan baru dalam hidupnya. Untuk dia memasuki tahapan baru dalam rencana Tuhan. Untuk supaya rencana Tuhan dapat tergenapi. Kalau Yusuf tidak menghadapi, tidak mengalami peperangan itu, dia tidak bisa sampai saudara ke Mesir. Dia tidak bisa duluan ke Mesir. Dia tidak bisa mempersiapkan jalan di Mesir untuk dapat memelihara keluarganya, memelihara bangsanya. Oleh karena itu setiap peperangan yang sudah dihadapi Yusuf itu adalah jembatan yang Tuhan sediakan untuk dia boleh terbang, untuk dia boleh meloncat, untuk dia boleh melangkah, untuk dia boleh menapaki, dia boleh memasuki tahapan yang baru yang Tuhan sediakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Mungkin hari-hari ini masing-masing kita memiliki peperangan kita masing-masing, saudara. Jangan lagi kita berpikir bahwa peperangan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang memberatkan kita. Marilah kita bertanya kepada Tuhan dan kita memohon pertolongan Tuhan untuk kita dapat melihat apa yang Tuhan lihat, memahami apa yang Tuhan pahami. Memang Tuhan tidak pernah, saudara, memberikan clue itu secara lengkap gitu, saudara ya. Memang seringkali Tuhan menempatkan kita di dalam satu ruangan ketaatan yang gelap, saudara. Kenapa saya katakan gelap? Karena Tuhan gak ngasih clue yang banyak, pokoknya melangkah aja. Karena kenapa kok seperti itu? Karena di saat seperti itu, di setiap langkah kita akan mengandalkan Tuhan. Di setiap langkah kita akan tanya sama Tuhan. Setelah ini Tuhan, aku ke kanan atau ke kiri? Tuhan bilang kanan. Setelah ini Tuhan, ada sungai. Aku harus menyeberang atau aku harus ke kiri? Atau aku harus kemana? Tuhan bilang seberang. Setelah itu Tuhan, aku harus kemana? Seperti itu, saudara. Jadi iman kita itu yang dilatih oleh Tuhan. Oleh karena itu meskipun tidak banyak clue, Yusuf tetap menyeberangi jembatan itu, saudara. Tetap menapaki jembatan itu untuk dia boleh memasuki tahapan yang baru yang Tuhan sudah persiapkan untuk dia boleh masuki untuk menggenapi rencana Tuhan. Perbuatan jahat dari saudara-saudara Yusuf itu secara manusia mungkin sebagai masalah, saudara. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai cobaan, saudara. Cobaan yang berat, bertubi-tubi. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari cerita ini, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu adalah berkat bagi Yusuf. Ya enggak, saudara? Kalau saudaranya enggak buang dia ke sumur lalu menjual dia, apakah dia akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir? Enggak bisa. Mungkin dia hanya akan tumbuh sebagai anak emas, anak manja, begitu saudara ya. Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang mentalnya rapuh, begitu saudara ya, memiliki kepribadian yang belum tidak dewasa-dewasa gitu ya saudara. Tapi karena Tuhan melempar dia ke sana, dia menjadi satu pribadi yang kuat, satu pribadi yang kokoh, satu pribadi yang secara manusia memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Jadi saudara, kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf merupakan jembatan emas, merupakan berkat, merupakan jalan keluar bagi Yusuf untuk dapat menggenapi rencana Tuhan, untuk dapat meraih posisi yang begitu tinggi dalam satu kerajaan di Mesir, untuk mendapati satu posisi yang begitu luar biasa, saudara. Dan itu terjadi karena kejahatan dari kakak-kakak Yusuf. Kalau Yusuf tidak dibuang ke sumur, dia tidak akan, kalau Yusuf tidak dijual, dia tidak akan sampai kepada kerajaan Firaun, saudara. Yakinlah bahwa bila saat ini kita masih di tengah-tengah peperangan, yakinlah bahwa kita sedang menyeberangi suatu jembatan untuk kita memasuki our kingdom, atau kerajaan yang Tuhan sudah siap
berikan bagi kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan tidak melihat bahwa kita akan memenangi peperangan itu, Tuhan gak akan bawa kita ke peperangan itu. Buat apa? Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Apakah Tuhan ingin mempermalukan orang yang dikasihinya? Pasti tidak. Kalau Tuhan sudah menaruh kita di tengah-tengah suatu peperangan, itu artinya Tuhan sudah menyerahkan peperangan itu di tangan kita. Meskipun kemenangan belum ada di tangan kita, yakinlah, imanilah bahwa Tuhan sudah menyerahkan peperangan itu kepada kita. Karena Tuhan tidak akan menaruh kita dalam satu peperangan bila itu tidak untuk sebuah kemenangan dalam rencana Tuhan. Bukan untuk kemenangan kita, untuk kebanggaan kita, tidak saudara. Tetapi tujuannya semata-mata hanyalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan tentang kita, tetapi tentang rencana Tuhan. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita, terhormatlah bagi kita orang berdosa ini saudara. Kalau kita dipakai Tuhan, istilahnya apa ya, dicengkewing sama Tuhan. Dari tempat sampah, katakan kita yang dulunya keluar masuk dalam tempat sampah dosa, sama Tuhan dicengkewing, didusi. Diresik diresik. Lalu setelah kita sudah bersih, ditaruh Tuhan dalam satu peperangan yang besar. Yang mana peperangan itu adalah bukan pakai standarnya kita, tapi pakai standarnya Tuhan. Pasti itu sangat besar. Berbahagialah kita. Tapi bukan kita, bukan kita, sekali lagi bukan kita. Ini tentang Tuhan, tentang rencana Tuhan. Bahwa peperangan ini adalah miliknya Tuhan. Kita hanya sebagai satu alat saja yang dipakai Tuhan untuk dapat menggenapi rencananya bagi kita. Itu saudara. Ini merupakan luar biasa sekali saya mendapatkan berkat firman Tuhan ini saudara, rema ini. Oleh karena itu saya sudah tidak sabar untuk menantikan malam ini ya, untuk dapat membagikan dengan saudara. Saya sangat exciting ya, bagaimana luar biasanya rencana yang Tuhan pakai, cara yang Tuhan pakai, bahwa Tuhan bisa pakai apapun, bahkan peperangan sekalipun Tuhan bisa pakai untuk dapat membawa kita menyeberangi suatu jembatan untuk meraih kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Luar biasanya Tuhan kita saudara. Dan selanjutnya saudara, kita akan sedikit beralih ya dari Yusuf. Kita supaya lebih kita paham lagi saudara, kita juga akan melihat dalam kehidupan Daud saat dia melawan Goliat. Rasanya kalau kita merenungkan firman tentang peperangan, itu enggak afdol rasanya kalau kita enggak membahas tentang peperangan yang harus dihadapi Daud saat dia melawan Goliat, ya enggak saudara. Dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 4, saya cuman ingin kita memiliki gambaran ya peperangan seperti apa yang saat itu dihadapi oleh Daud. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari antara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Sekarang coba kita bayangkan ya, medan perangnya ini kayak apa. Jadi di sini firman Tuhan katakan orang Israel berkumpul berkemah membentuk barisan di sebelah sini, di bukit sini. Lalu orang Filistin membentuk barisan di bukit sini. Di tengah-tengahnya adalah lembah. Jadi saudara pernah membayangkan gladiator ya? Gladiator itu kan sekelilingnya ada banyak penontonnya begitu, dan di tengah-tengahnya itu gladiator yang akan berperang seperti itu ya. Kadang mereka melawan singa, kadang gladiator melawan gladiator. Nah, seperti itu saudara arenanya. Jadi itu begitu luas saudara, bukan semacam ring tinju yang cuman kecil saudara, enggak loh ini. Ini merupakan panggung pertandingan yang begitu luas. Lembah, suatu lembah, dan di situ di sekelilingnya adalah bukit saudara. Jadi kita bisa bayangkan
peperangan arena ring yang Tuhan siapkan untuk Daud melawan Goliat itu semegah itu, saudara. Coba kita bayangkan dulu ya, kita sama-sama sefrekuensi dalam membayangkan hal itu, saudara ya. Jadi, saudara, jadi ini merupakan satu medan peperangan yang begitu seru, saudara. Seru sekali kan? Dari satu sisi adalah bangsa Israel, di sisi yang lain adalah orang-orang Filistin, dan di tengah-tengahnya ada satu pendekar, tadi firman Tuhan katakan ya. Pendekar, nggak cuma di film Saulin aja ada pendekar ya. Ini firman Tuhan bilang ada pendekar, saudara ya. Ada pendekar yang namanya Mas Goliat ini, saudara ya. Di sini dikatakan 6 hasta sejengkal. Jadi dia begitu tinggi, begitu besar. Nah, kita sudah tahu lah, saya nggak perlu menjabarkan berapa tingginya Goliat, sudah seperti itu intinya ya. Begitu mengerikan dia berdiri di sebelah sana. Dan apa yang Goliat lakukan? Dia mengolok-olok orang Israel. Sampai berapa hari itu orang Israel cuman ketakutan, nggak ada yang berani maju, saudara. Dan dia tidak berhenti-henti, Goliat ini mengolok-olok bangsa Israel, saudara. Dan kita sudah tahu ya endingnya. Bagaimana akhirnya Daud ini ngotot. Daud ini ngotot loh. Kalau orang lain mungkin kamu aja yang sana, jangan lari ya. Jangan aku gitu kan. Ketakutan ya, mungkin ya keringet dingin gitu, saudara ya. Kalau yang lain tentara Israel yang lain yang badannya kekar tinggi besar gitu ya. Mungkin kalau disuruh waduh sama aja bunuh diri kan gitu, saudara. Tapi Daud ini yang ngotot loh, saudara. Bukan dia disuruh, dia yang mengusulkan dirinya untuk dikirim ke dalam peperangan itu ya. Singkat kata dia ngotot dan akhirnya Saul setuju untuk dapat mengirim dia. Dan Saul mau membawakan dia baju perangnya dan juga pedangnya ya kan. Tapi Daud menolak, saudara. Jadi dia cuman bawa apa yang dia punya ya kan. Dia cuman bawa batu dan juga ketapel, saudara. Kayak semacam oke, mana Goliat. Mana tak hadapi, metesek ya toh. Gak bawa apa-apa, saudara. Mungkin bagi dunia ya, kita saat ini sedang dalam kondisi seperti itu enggak sih? Kadangkala Tuhan izinkan kita menghadapi satu arena pertandingan, istilahnya public fight gitu ya. Public fight gitu ya. Dan sekarang ini public orang-orang Filistin dan orang-orang Israel sedang nonton gitu kan, sedang nonton. Seru banget ini pertandingan ini. Mungkin sekarang sedang banyak netizen yang sedang memperhatikan public fight ini, saudara. Mungkin kita sedang diperhadapkan pada satu peperangan, mungkin sakit penyakit, mungkin kemustahilan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi ya, dalam masalah pekerjaan mungkin, bisnis, apapun itu yang sekarang sedang saudara hadapi yang terlalu besar, apa yang saudara harus selesaikan ya, saudara. Dan mungkin keluarga kita sedang menyaksikan, tetangga kita sedang menunggu apa nextnya ini yang akan terjadi. Jadi suatu peperangan yang di depan publik seperti itu, yang disaksikan banyak orang seperti yang dihadapi oleh Daud dan Goliat, saudara. Dan kita sudah lihat apa yang terjadi, begitu luar biasanya meteseknya Daud ini. Dia cuman datang begitu aja. Mana Goliat? Oh dia ya yang ngolok-ngolok Tuhanku kan, semacam itu ya. Dia yang mengolok-ngolok bangsaku. Seakan-akan dari bahasa firman Tuhan yang diceritakan itu saya menangkapnya, sikapnya itu kayak semacam gak ada rasa takutnya sama sekali gitu, saudara. Dia begitu luar biasa keberanian yang dia miliki meskipun dengan apa yang dia punya. Dan kita melihat, saudara, endingnya seperti apa. Di arena itu, di arena peperangan itu, di arena yang begitu rame itu, di arena, di dalam ring, di dalam arena peperangan, di dalam medan perang yang begitu seru itu, disitulah Tuhan mempromosikan Daud secara besar-besaran. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sedang mempromosikan Daud secara besar-besaran, saudara. Siapa yang gak menyaksikan? Semua mata melihat bagaimana Daud seakan-akan akan dicincang-cincang oleh Goliat. Itu semua yang mereka pikirkan pasti secara logika. Kita pun meskipun tidak berdiri di tentara Filistin, mungkin kita sedang berdiri di tentara Israel, pasti mungkin akan berpikir seperti itu.
Wah wis pirang menit ini, 1 ronde aja mungkin sudah KO begitu saudara ya. KO-nya itu bukan KO kalah saudara, kalau zaman itu KO-nya ya dipenggal kepalanya, pokok intinya sampai titik darah penghabisan gitu saudara ya, is dead gitu ya. Kira-kira berapa detik, berapa menit, mungkin ada yang taruhan ya. Kira-kira bisa berapa menit ini Daud bisa bertahan. Mungkin ada yang taruhan 1 detik gitu ya, saking luar biasanya, nggak imbangnya gitu kan. Tapi saudara, dalam peperangan itulah Tuhan mempromosikan Daud secara besar-besaran. Goliat merupakan sarana, jembatan, alat yang Tuhan pakai untuk mempromosikan Daud. Puji Tuhan. Kalau dunia melihat bahwa itu merupakan arena kekejian, arena kekalahan, arena kematian, arena bondo nekat gitu saudara ya, arena bunuh diri. Tetapi Tuhan memakai itu sebagai sarana jembatan untuk mempromosikan Daud. Kalau tidak ada Goliat, siapa yang kenal Daud? Tapi karena Goliat, setelah hari itu semua bangsa Israel, bukan cuma bangsa Israel, bangsa Filistin dan semua bangsa-bangsa di sekitar itu, seantero negeri situ saudara, nggak ada yang nggak akan kenal sama Daud sejak hari itu. Jadi Tuhan pakai Goliat untuk mempromosikan Daud. Oleh karena itu kenapa di 1 Samuel 17 ayat 48 dikatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Bayangkan begitu excitingnya Daud untuk dapat menemui Goliat. Karena Goliat ini bukan musuh tetapi berkat buat Daud. Amin. Karena melalui Goliat inilah akhirnya Tuhan mempromosikan dia begitu luar biasa. Jadi dia menyambut berkat itu dengan luar biasa. Karena dia tahu aku pasti akan mengalahkan musuh ini. Tuhan sudah memberikan dia ke tanganku. Dia tahu pasti 1000% dia sudah tahu pasti saudara. Dan melalui itu sudah pasti namanya itu dikenal di semua tempat. Tapi dia tahu itu bukan untuk dia. Sekali lagi bukan untuk dia. Peperangan itu Tuhan sediakan bukan untuk kita. Tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu nyata. Bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang hidup. Your battle is your bridge. Peperangan kita adalah jembatan kita untuk mendapatkan promosi dari Tuhan. Mari kita mensyukuri Goliat-Goliat kita. Kalau tadinya mungkin kita menggerutu saudara, mungkin kita komplain sama Tuhan, Tuhan gak kurang gede ta iki Goliat yang harus tak hadapi. Mungkin selama ini kita berpikir begitu saudara ya. Tapi saya harap dengan firman Tuhan pada malam hari ini kita berubah. Mindset kita, cara berpikir kita, pemahaman kita dirubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin besar Goliatnya, peperangannya semakin seru. Karena peperangannya semakin seru, promosinya juga semakin besar. Puji Tuhan, haleluya. Maka dari itu tidak ada kata lain selain terima kasih Tuhan. Engkau berikan aku Goliat yang segini besar. Supaya Tuhan dapat menyatakan, supaya Tuhan dapat mempresentasikan kuasanya yang besar. Kalau kita mendapati musuh kita, peperangan kita yang sesuai dengan kekuatan kita, nggak ada wahnya itu saudara, nggak ada wownya. Karena yang kita bawa ini adalah Tuhan, kuasa Tuhan, misinya Tuhan. Makanya Tuhan pakai standarnya Tuhan. Makanya Tuhan taruh Goliat yang memang jauh lebih besar, jauh lebih berkualitas dalam segi kemampuan berperang daripada Daud. Karena memang disitulah Tuhan mau mempresentasikan bagaimana kuasanya itu nyata.
Oleh karena itu sekali lagi mari kita mengucap syukur buat setiap Goliat yang Tuhan tempatkan. Buat setiap peperangan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu adalah jembatan menuju promosi bagi saudara dan saya. Kerajaan itu, kingdom itu, kemuliaan itu sudah tersedia bagi saudara dan saya. Di saat rencana Tuhan itu tergenapi, kita pun itu akan kebawa saudara. Enggak mungkin suatu rencana Tuhan yang besar yang dapat digenapi melalui kita lalu kita tersingkirkan. Wes aku wes gak butuh awakmu, wes mari rencanaku kon tak gua. Enggak ada. Tuhan enggak kayak gitu saudara. Kalau manusia bisa kayak gitu. Di saat butuh aja dibawa-bawa. So, ayo ikut begini. Begitu tujuannya terselesaikan. Oh sapa awakmu yo? Lali aku. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan enggak saudara, kalau Tuhan pakai kita dalam peperangannya, dalam misinya, di saat rencana Tuhan itu tergenapi, kita juga kecipratan promosi, amin. Kita juga kecipratan mahkota, kecipratan kemuliaan, kecipratan apapun yang Tuhan bisa beri kepada kita. Semacam reward, well done anakku. Terima kasih buat ketaatanmu. Mungkin seperti itu saudara ya. Dan inilah kenapa Tuhan menaruh Goliat. Karena Tuhan membuat Goliat sebagai sarana supaya Daud dapat memasuki destiny atau kerajaan yang sudah menunggu dia, saudara. Dari situlah dia dikenal saudara. Dan setelah itu di ayat yang terakhir 1 Samuel 17 ayat 58 katakan, kata Saul kepadanya, dia tanya kepada tangan kanannya saudara ya, anak siapakah itu? Mereka katakan, sejujurnya saya nggak tahu raja gitu ya, sejujurnya saya nggak tahu itu siapa. Jadi sebelumnya Daud itu no one saudara, bukan siapa-siapa. Gitu kan, nggak ada yang kenal itu siapa, anak ingusan dari mana itu, Ucul tiba-tiba masuk ke medan peperangan, nggak bawa apa-apa, cuman bawa batu, sampai Goliat bilang anjingkah aku, sampai kamu datang cuman bawa batu, begitu saudara, ketapel dan batu saudara ya, anjingkah aku, kan begitu si Goliat ngomongnya. Terus mereka bertanya-tanya, anak isopo sih sampai Raja Saul ini tanya, kalau nggak salah kepada Abner ya, kepada salah satu panglimanya ya, itu siapa? Terus panglimanya bilang, sejujurnya hamba nggak ngerti itu siapa. Daud bukan siapa-siapa sebelum ketemu Goliat, tetapi setelah ketemu Goliat, dia menjadi seseorang. Amin. Jadi viral saudara. Meskipun saat itu belum ada medsos ya, tapi sudah jadi viral waktu itu Daud ini. Akhirnya dia dipanggil sama Saul, anak siapa kamu ini? Di ayat yang ke-58 saudara. Saul bertanya kepada Daud, anak siapakah engkau? Ya orang muda, jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Sejak hari itu dia menjadi terkenal karena Tuhan sudah mempromosikan Daud. Dan semenjak kita sudah lihat saudara, bagaimana tahapan demi tahapan, bagaimana Tuhan bawa Daud sampai memasuki kerajaan. Bagaimana akhirnya ujungnya yang Tuhan sudah urapi sebelumnya, Daud menggantikan Saul di waktu yang tepat dengan promosi-promosi yang Tuhan berikan kepada Daud. Akhirnya dia menempati posisi sebagai Raja Israel. Raja yang memang benar-benar diinginkan oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan. Bukan raja yang diminta, diharapkan atau diusulkan oleh bangsa Israel seperti Saul. Tetapi raja yang benar-benar ada di hatinya Tuhan, yang berkenan di hatinya Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan after my heart, orang yang benar-benar melekat di hatinya Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan, ya Daud ini saudara. Sampai Tuhan menaruh dia di satu posisi yang seharusnya menjadi raja atas bangsa Israel. Itulah promosi yang Tuhan berikan. Mari saat sore hari ini kita melihat dengan cara yang berbeda.
Peperangan seburuk apapun yang sedang, semenakutkan apapun, semematikan apapun yang Tuhan sedang siapkan taruh kita di tengah-tengahnya pada sore hari ini. Itu merupakan jembatan kita untuk menuju kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itu merupakan promosi bagi kita untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini, saudara. Tuhan memiliki 12 murid, saudara. Ada murid yang dikatakan firman Tuhan dikasih oleh Tuhan, murid kesayangan Tuhan. Ada murid-murid yang lain, saudara. Tapi dari 12 murid ini, ada satu murid yang mempromosikan Tuhan Yesus. Dalam artian menjadi jembatan untuk Tuhan Yesus bisa memenuhi rencana Tuhan dalam rencana Bapa bagi dia, yaitu Yudas. Haleluya. Kalau Yudas nggak menjual Tuhan Yesus, jembatannya lewat mana? Tuhan Yesus mau masuk ke jalan salib. Jadi kepahitan yang dirasakan oleh Yesus karena dihianati oleh Yudas merupakan jembatan bagi Tuhan Yesus untuk memasuki satu tahapan berikutnya yang jadi tujuan utama Tuhan Yesus yang adalah Allah mau jadi manusia lahir di kandang domba. Tujuan utamanya itu adalah jalan salib dan jembatannya itu adalah pengkhianatan Yudas. Mengucap syukurlah kepada setiap pengkhianatan yang saudara terima. Haleluya. Mengucap syukurlah saudara. Itu adalah jembatan yang Tuhan sudah siapkan, karpet merah. Amin. Untuk kita bisa memasuki tahapan yang baru. Yang Tuhan sediakan, memasuki rencana Tuhan yang indah. Kita tahu bersama, Tuhan Yesus memasuki rencana Bapa untuk dapat menebus saudara dan saya untuk mati di atas kayu salib dan juga untuk mengalahkan maut dengan bangkit di hari yang ketiga. Diawali dengan apa? Pengkhianatan Yudas. Mari kita rubah mindset kita. Kalau sebelumnya kita protes sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan mereka menyakiti aku Tuhan? Padahal aku menyayangi mereka Tuhan. Mungkin begitu saudara. Padahal aku begini Tuhan. Kenapa mereka begitu Tuhan? Dan kenapa Tuhan berdiam diri? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan kan bisa nyetop. Tuhan kan bisa menghindarkan. Kenapa Tuhan biarkan? Itulah jembatan kita untuk memasuki rencana Tuhan yang selanjutnya. Saudara mau di situ-situ aja atau memasuki tahapan yang baru dalam rencana Tuhan? Lewati saja. Amin. Semenyakitkan apapun secara manusia, lewati saja. Karena tahapan yang baru dalam penggenapan rencana Tuhan sudah menunggu saudara dan saya. Mengucap syukurlah buat semua yang saudara boleh alami. Kita pasti bisa, karena itu peperangan yang memang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan peperangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk diserahkan buat kita. Kitalah pemenangnya kalau memang itu Tuhan kasih buat kita. Kita pasti bisa, kita pasti menang. Kenapa berat? Sekali lagi saya katakan, karena kita tidak mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Di Taman Getsemani, khotbah hari Minggu kemarin, Tuhan Yesus pun berlutut berdoa kepada Bapa. Di saat dia ketakutan, semakin dia sungguh-sungguh berdoa. Dan Bapa mengirimkan malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Sampai keringatnya seperti titik-titik darah, firman Tuhan katakan. Semakin kita ketakutan dalam peperangan ini, itu wajar saudara. Tuhan aja yang 100% manusia dan 100% Allah itu masih bisa ketakutan, firman Tuhan katakan. Apalagi kita manusia. Kalau kita takut enggak masalah, kita takut. Asalkan kita jangan sampai kalah oleh ketakutan. Amin. Tetapi di saat kita ketakutan dalam menghadapi Goliat, di tengah-tengah peperangan yang begitu besar, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan saat itu juga akan melemparkan, menganugerahkan, memberikan kekuatan yang cukup
untuk kita dapat bertahan, untuk kita dapat menyeberang, untuk kita melewati, untuk kita dapat meraih kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Relakan hati kita, relakan diri kita untuk menikmati setiap peperangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jalani bersama dengan Tuhan. Raih setiap promosi yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Sekali lagi, kalau Tuhan gak kasih peperangan itu untuk kita menangkan, gak mungkin Tuhan taruh kita dalam peperangan itu. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan taruh kita di situ bukan untuk mempermalukan kita, mempermalukan namanya. Tidak, saudara. Asalkan kita tahu loh, asalkan kita tahu dulu, itu peperangan memang Tuhan mau kita ada di situ. Bukan kita cari-cari loh ya. Kita jangan cari-cari masalah. Aku cari-cari masalah. Tuhan nanti akan memberikan aku peperangan. Nanti aku terkenal. Seperti khotbahnya Mbak Yoga gitu ya. Supaya aku viral. Lah itu namanya sontoloyo. Setelah kita gak ditolong Tuhan lalu kita protes. Loh katanya gitu. Loh please deh. Kita harus pastikan dulu itu memang peperangan yang Tuhan taruh buat kita. Kalau sudah confirm, kita yakin, baru kita maju berperang. Lari hadapi Goliat. Karena itu adalah promosi. Itu reward, itu berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Tadinya mereka nggak tahu Daud, no one. Tapi akhirnya Daud menjadi someone. Tadinya netizen nggak tahu kita, tapi melalui peperangan ini netizen akan tahu bagaimana kualitas saudara dan saya di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pastikan sesuai dengan rencana Allah. Jangan sembarangan saudara. Harus sesuai dulu, memang itu rencana Tuhan. Maka kalau kita sudah tahu itu memang rencana Tuhan, memang Tuhan yang taruh kita di tengah-tengah peperangan itu, hadapi dengan jiwa pendekar, saudara. Firman Tuhan tadi katakan pendekar ya, tapi pendekarnya Tuhan. Dan kita pasti meraih kemenangan, meraih promosi yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Tapi percayalah, rancangan indahnya sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita harus bersyukur ketika Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin besar menurut kita. Cobaan yang besar, ujian yang besar. Tapi percayalah bahwa setelah kita lulus dari ujian, kita akan mencapai sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita pujikan banyak hal yang Kau perbuat, ya Yesus. Banyak hal yang Kau perbuat Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, ya Yesus. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Syukur
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, Buat kasih ya Yesus, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam. Katakan tak ada lembah kelam. Amin. Ya. Glory. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, ya Yesus. Hatiku takkan getar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, Haleluya. tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Amin. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya ku percaya Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan dengan segenap hati, syukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Oh, di dalam hidup ku bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Tuhan Yesus, Kau yang layak ditinggikan Yesus. Amin. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, penyertaan Yesus, rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Oh Yesus. Bila hari-hari ini Ya benar. kita tidak lagi tahu bagaimana cara untuk mengucap syukur, Benar. mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami. Mungkin kita merasa bahwa peperangan yang Tuhan taruh di hadapan kita itu merupakan kejahatan yang Tuhan lakukan buat kita. Amin. Amin. Begitu banyak protes demi protes yang kita sudah lontarkan kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa aku harus hadapi ini? Kenapa aku harus alami ini? Kita tidak memiliki alasan untuk lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal maksud Tuhan lain, saudara. Tuhan mau kita mempromosikan diri kita. Tuhan mau mendemonstrasikan kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari kita terima dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kalau tidak melalui ini, bagaimana caranya Tuhan untuk mempromosikan kita, menjembatani kita untuk memasuki rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Jangan ada lagi gerutu demi gerutu, protes demi protes di hadapan Tuhan mulai hari ini. Tapi mari kita syukuri. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi merupakan sarana promosi Tuhan untuk mengangkat saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak izinkan penyakit itu ada dalam diri saudara, bagaimana Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya bahwa mujizat itu nyata? Bagaimana saudara bisa menyaksikan bahwa mujizat Tuhan itu tidak hanya terjadi pada orang lain, tapi itu juga terjadi dalam hidup saudara dan saya? Apabila permasalahan yang begitu rumit itu tidak terjadi, bagaimana Tuhan dapat memberikan terobosan itu bagi saudara? Mungkin masalah perekonomian, masalah keluarga, begitu rumitnya sampai kita menemui jalan keluar dan kita hanya mengomel kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan ada di mana? Saudara, itulah jembatan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Kalau lewat itu bagaimana? Kalau tidak lewat itu bagaimana Tuhan mau mendemonstrasikan kuasa-Nya bagi saudara? Tuhan gak cuma mau bekerja pada orang lain. Izinkan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kehadiran Tuhan juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita syukuri apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yakini bahwa bila peperangan itu diberikan di tangan kita, artinya kemenangan itu sudah ada di tangan kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tuhan promosikan kami sedemikian rupa. Tuhan layakkan kami untuk kami juga dapat mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang ajaib. Amin. Engkau tidak hanya mempromosikan Daud. Engkau tidak hanya mempromosikan Musa. Engkau tidak hanya mempromosikan Daniel, tapi Engkau juga berkenan mempromosikan kami. Siapa kami Tuhan? Siapa kami? Tuhan layakkan kami. Tuhan angkat kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak paham, kami tidak mengerti. Biarlah Tuhan saat hamba-Mu berhenti berbicara, kuasa Roh-Mu saat hari ini juga menjamah setiap hati hamba, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk memberikan kami pengertian yang baru. Apa maksud Tuhan? Tuhan mengizinkan semua ini kami hadapi. Tuhan, kami yakin dan percaya di saat kami paham, di saat kami dapat mengerti maksud Tuhan, di saat kami dapat merelakan diri kami untuk Tuhan taruh dalam peperangan ini, di saat itulah Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Melalui hidup kami, orang akan melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang kami puja, itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ini hidup kami Tuhan. Ini luka kami Tuhan.
Kami rela Tuhan, kami mau Tuhan, kami taat Tuhan, asalkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau Tuhan, asalkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Asalkan Tuhan tetap ada bagi kami, Tetap beserta kami. pegang tangan kami. Ya, Kami akan lewati jembatan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan. Pasti kami mampu karena kekuatan Tuhan yang menolong kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur yang pada malam hari ini kami rasakan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu luar biasa. Kami akan melanjutkan perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat promosi-promosi apa yang Tuhan sudah sediakan Tuhan di depan kami. Dan kami mau tetap taat kepada Tuhan. Tetap dengar-dengaran kepada maksud Tuhan. Dan kami mau menyediakan hati kami. Meskipun itu sakit, itu perih, luka itu begitu perih Tuhan. Inilah persembahan kami, inilah persembahan ketaatan kami di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk memikul setiap beban yang harus kami pikul ini dengan penuh sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah ini semua menjadi pengorbanan, menjadi korban yang boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui ketaatan kami, hati Tuhan disenangkan. Dan terlebih dari itu semua, rencana Tuhan dikenapi. Bukan tentang kami, tetapi tentang rencana Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kehendak Tuhan dikenapi melalui hidup kami. Melalui peperangan ini, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Semua orang akan melihat Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami terima pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya berdoa saudara, kiranya seberapa berat pun peperangan yang saat ini saudara sedang hadapi, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kita, menguatkan kita, hingga kita sampai ke seberang, di fase tahap yang selanjutnya meraih kerajaan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita bersama dengan Tuhan. Saudara pasti bisa bila saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita sampai bertemu kembali dalam ibadah streaming yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.